pernah pernah. Dulu teteh pernah ke Saudi. Coba pengalaman teteh tentang pekerjaan Saudi, situasi di Saudi, kehidupan Saudi, orang-orang Saudi itu seperti apa? Apakah menurut teteh baik atau seperti apa? Kalau menurut pribadi ya, kalau menurut pribadi, masya Allah, beliau sangat baik dan memperlakukan juga baik ke hadama Indonesia. Hanya mungkin kalau hal-hal sebenarnya itu kan menurut kan. Kalau untuk pribadi saya baik-baik saja tidak bisa. Dan semuanya untuk menjaga hadamahnya di rumah dengan baik, pola makan baik, kesehatan yang baik dijaga, semuanya baik-baik saja. Tidak ada hal yang menurut pribadi kurang baik, semua baik-baik saja. Bertanggung jawab, bahkan pulang pergi kita sampai ke rumah insya Allah. Tapi kebanyakan gitu, orang berpikirnya negatif tentang kerja di Saudi. Betul. Itu menurut saya gimana? Kalau menurut aku pada dasarnya begini, balik lagi dengan kita. Kalau kita baik, insya Allah kita mendapatkan yang terbaik ya. Yang penting kita di sana kan kita Saudi Arabia adat istiadatnya berbeda, Indonesia pun sangat berbeda. Hanya mungkin kalau orang yang belum memahami di daerah sana mungkin dari adat istiadat secara berkomunikasi mungkin yang kurang bisa memahami, karena kan hadaman itu kan berbeda-beda ya. Ada juga mohon maaf karena kita sama-sama perempuan banyak terjadi sesuatu hal yang kurang baik, istilahnya kabar-kabar ada inilah itulah kekerasan atau pelecehan. Sebetulnya kalau kita menyikapinya positif, tujuannya positif, tidak ada yang hal-hal yang lain, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kembali lagi dengan pribadi kita yang bisa di situ istilahnya menyesuaikan dengan pola cara adat istiadat Saudi. Sebetulnya kalau menurut pribadi, tapi kalau menurut versi orang kan Berarti yang saya katakan barusan itu yang permasalahan di komunikasi ya? ya, komunikasi kurang baik, mungkin ada sesuatu hal akhlak yang kurang berkenan di sana, apalagi perempuan ya. Mohon maaf, tapi bukan istilah kita menjelekkan kata perempuan, tidak. Hanya kembali lagi dengan pribadi. Itu dari aspek kepribadian. Kepribadian. Tata cara kita bersamakan gitu betul, ya. jangan, itu beda adat istiadat, makan pun kita berbeda, semua bahasa pun kita udah berbeda, karena kan kalau Saudi kan tertutup ya, perempuan dengan perempuan lagi, laki-laki dengan laki-laki, jadi tidak ada kita bergeluti bebas seperti di Indonesia. Nah, kenapa ada terjadi sesuatu hal berita miring kayak pelecehan seksual atau misalkan kekerasan dalam rumah tangga, berarti ada pola kita yang kurang berkenan untuk istilahnya adat istiadat yang di sana. Balik lagi dengan perilaku kita. Oh gitu ya. Iya, kalau menurut pribadi. Oh gitu ya. Dulu katanya ke Saudi itu non apa non berarti nggak tahu bahasa dong. Belum Tahu bahasa, tapi ada sedikit pembelajaran. Intinya gitu, untuk bahasa emang dominan itu otodidak terhadap lingkungannya sendiri itu sendiri gitu kan, karena sebaik apapun untuk pelatihan tidak akan maksimal gitu kan. Jadi intinya permasalahan yang ada sekarang itu dimulai dari faktor komunikasi. Yang kedua itu berarti di sini faktor gestur kita ya. Gestur kita betul. Sikap kita juga jangan disamain dengan yang di Indonesia. Betul. Nah saya pengen nanya teh. Iya. Apa sih alasannya teteh itu mau kerja ke luar negeri gitu? Kenapa kan di sini banyak lowongan kerja ya, istilahnya mau di pabrik mau jadi ART juga di Garut, di Bandung, di Jakarta semuanya ada. Tapi kok kenapa banyak orang yang ingin keluar negeri? Kalau untuk pribadi ya, kalau untuk yang lain aku nggak
Kalau untuk masalah rezeki dari saya juga bisa, dan aku juga bisa untuk mencari nafkah. Tapi ada satu hal yang belum tercapai karena aku punya rasa tanggung jawab, ada hak di keluarga yang harus saya pertanggungjawabkan, terutama pendukungnya adalah mungkin di Indonesia bisa saja kita mencari rezeki. Ya kalau untuk bersyukur kita tetap bersyukur. Hanya keniatan aja sejak Allah untuk mencari rezeki ke daerah sana, ke luar negeri. Mudah-mudahan sisa-sisa punya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Teteh, apa sih yang mendorong, benar-benar yang mendorong gitu Teteh itu keluar negeri itu apa karena ingin membenahi ekonomi keluarga kah? Apakah nanti kan ada suami contohnya lah gitu ya, apakah ada faktor lain kah selain dari kebutuhan ekonomi itu? Yang mendorong itu adalah ingin sekali membantu ekonomi dan ingin sekali kita bisa berbagi dengan lingkungan keluarga, paling utama orang tua, anak-anak, dan ada lagi aku punya anak asuh yatim yang harus kami perjuangkan. Insya Allah kalau memang Allah mengizinkan, saya akan berangkat tetap dengan komitmen pengen mengerjakan Allah. Apa harapan tetehnya gitu? Apa harapan teteh? Nah sebenarnya nih untuk keluar negeri, itu ada dua ada dua apa? Ada dua versi ya. Dua versi, gitu ya. kan. Nah sekarang itu kan ada yang ke Asia dan juga ada yang Timur Tengah gitu kan. Nah untuk ke Timur Tengah sebenarnya tuh MOU itu masih belum jelas. Betul. Intinya belum jelas, dibuka lah Dibuka. gitu. Nah sedangkan kan dorongan untuk pergi ke Timur Tengah itu kan tinggi gitu. Jadi harapan dari pemerintah ya itu seperti apa? Kalau untuk masalah Timur Tengah ya, Ya. kita jawaban dulu. Satu memang untuk MUI sekarang belum maksimal ya, belum normal lah gitu. Kalau maksimal jauh lah, belum normal. Tapi mungkin ada satu keyakinan aja. Selama kita berjalan sesuai dengan perilaku kita yang baik, semuanya baik-baik saja, insya Allah dengan orang yang bisa mengurus untuk kesana yang baik, insya Allah kita baik-baik saja kalau masalah itu ya. Hanya mungkin kalau untuk ASEAN ya, kalau untuk ASEAN itu memang udah bagus ya MOU-nya ya, udah resmi, udah semuanya bagus. Cuman balik lagi dengan apa sih namanya, faktor pendukung adalah berkas ya. Harus komplit, harus orang-orangnya yang minimal itu pendidikannya secara tertulis. Jadi kadang kan orang-orang kampung kemauan kerja banyak, tapi kendalanya di permasalahannya adalah pemberkasan. Sulit lah kalau misalkan kalau ijazahnya dia nggak punya ijazah tapi kemauannya besar, kalau tidak ada pendukung itu kan nggak bisa berangkat. Makanya memilih untuk Timur Tengah saja. Gitu. Iya, alasannya gitu. Jadi teteh berharap gitu ke pemerintah untuk dibukanya kerjasama ketenagakerjaan khususnya di sektor informal. Kalau formal memang udah berjalan gitu. Sekarang itu yang belum jelas dibukanya ya, karena masih simpang siur, ada yang mau dibuka lagi, ada yang enggak, atau besok atau bulan apa gitu. Nah harapan dari teteh Untuk pemerintah. Iya dari pemerintahan. Harapan untuk pemerintah sangat besar ya. Kalau bisa pemerintah membuka lah jalan untuk Indonesia proses yang lebih ke formal ya, lebih ke apa, bukan formal, Informalnya. lebih informalnya gitu kan, lebih ke resminya ya, gitu biar
orang-orang Indonesia bisa berkarya sesuai aturan negara yang baik, prosedur negara yang baik, biar semuanya terlindungi gitu. Kalau memang ada potensi hadamah-hadamah Indonesia atau TKI Indonesia yang bekerja di luar sana, kenapa tidak? Berpengharapan besar negara Indonesia itu membuka pahlawan devisa lagi. Oke, siap. Tapi intinya tetap pergi ke sana itu atas dorongan sendiri atau emang dipaksa sama orang lain atau diiming-imingi ABCD. Kalau untuk hal itu aku orangnya nggak pernah melihat di belakang atau di depan siapa yang mendorong ini dengan tujuan sendiri. Murni ya? Murni, tidak ada orang yang dibalik semua itu atau memaksa atau beriming-iming. Kenapa? Kita punya pilihan hidup. Oke. Enggak ada. Ya tetap harapan kita kepada pemerintah Indonesia itu pengiriman tenaga kerja ke Saudi Arabia khususnya ke Timur Tengah Iya. umumnya itu dibuka lagi biar kita itu bisa bekerja secara resmi, aman, nyaman, dilindungi seperti itu kan. Iya, betul, itu harapan yang terbesar pemerintah Indonesia untuk membuka. Mungkin kalau misalkan ada pembukaan itu ya mudah-mudahan wanita Indonesia bisa lebih baik perekonomiannya, lebih bisa dia lebih berkarya. Begitu bincang-bincang saya dengan Teh Julia dari Kabupaten Garut bahwa benar adanya warga negara Indonesia khususnya yang saya temui di Kabupaten Garut, mungkin umumnya di seluruh Indonesia, berharap untuk perbaikan ekonomi di luar sana, baik itu di ASEAN maupun itu di Timur Tengahnya. Itu murni dorongan dari dirinya pribadi karena desakan ekonomi juga. Betul. Intinya kembali lagi ke prosedural ya, prosedurnya pinginnya itu dinormalkan kembali, MOU-nya diperkuat lagi. Intinya pinginnya diresmikan lagi biar kita kerja di sana itu nyaman dan bisa